Itu dia pertunjukan pantomim ya. Ayo An, kita duduk-duduk di sini, bari ngobrol-ngobrol ya. Aduh. Untuk kawan-kawan semua, kita sekarang sudah kedatangan tamu nih. Ada Kang Bustomi, ya Kang Bustomi ya. Iya, panggilannya itu Brekele katanya. Iya, bari beres-beres itu ya. Juga gemeteran dus meragat mentas. Ini saya gemeteran karena penyakit Apa? Itu ya, penyakit yang ini ya. Ininya diambil dulu. Oke, bari ngapus make up, kita ngobrol-ngobrol Kang Bustomi. Oh ya? iya, boleh. Nah, di acara kita ngopeni itu nonton ngobrol pekan ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pantomim nih dengan Kang Bustomi. Betul sekali. Terima kasih nih Kang udah datang Kang. Ya, sama-sama. Pengen minum dikit beli. Enaknya sih minum. Minum. Kopi atau Ya, apa? Kopi. Kopi hitam atau kopi putih? Kopi hitam boleh. Enggak, yang jadi masalah saya ngopi terus dia ngobrol. Iya, biar nggak mati Om. Biar nggak mati ya. Wah, tadi pantomim tadi ceritanya tentang apa Kang Bus? Itu yang pertama Yang pertama tadi, yang pembukaan tadi yang barusan, iya. yang tangannya gerak sendiri tuh. Nah itu. Itu sebenarnya cerita tentang ini apa ngelukis. Jadi Terus? melukis. Cuman ruhnya akhirnya masuk ke orang si pelukisnya. Oh, roh dari yang dilukisnya itu. Iya. Sehingga wah kan itu yang dilukis saya menceritakan tentang pembunuhan nih, bunuh diri, orang bunuh diri. Iya. Nah, ruhnya masuk ke si pelukis sehingga merasuki si pelukis itu akhirnya ingin bunuh diri, cuman gagal terus tuh. Oh, gitu ya. Iya. Nah, sampai akhirnya udahlah stres kan, setelah dia lepas stres udah itu berhenti menjadi pelukis, hancurin semua aja. Jadi gara-gara kerasukan. Gara-gara kerasukan. Tapi enggak juga ya sebenarnya. Terus yang jadi berubah mah jalan terus. Jangan sampai kayak cerita pantomim tadi. Itu kan hanya salah satu cerita yang ada di alam nyata kayak gitu. Oh, ada tapi itu realitasnya. Ya ada. Di beberapa ya teman-teman pernah cerita kayak gitu tuh. Jadi keidean dari itu ya. Gak apa-apa, baru dihapus Kang. Set gitu pelan-pelan. Iya, jadi teman ada yang memang maunya merasuk ke kehidupan nyatanya. Kalau ini kan apa sih? Ini pura-pura merasuki jadi dari roh si apa lukisan itu masuk. Kalau itu kan jadi mempengaruhi kehidupannya. Iya, berpengaruh pada kehidupannya akhirnya. Iya, apa yang dia lukis berpengaruh pada. Iya. Nah, ngobrol tentang pantomim nih Kang. Apa ya? Kalau sejarahnya sih panjang, pantomim itu sebuah kesenian yang sangat tua ya Kang Bustomi ya. Iya, yang sangat tua. Kalau setahu saya sih emang di zaman Yunani juga udah ada, di Romawi juga udah ada, dan istilah juga itu kan datang dari Yunani bahkan ya, pantomim itu. Romawi ada, pengertiannya Latin juga ada gitu tuh. Bahkan itu di sebelum Masehi kalau nggak salah ya, hidupnya pantomim tuh ya. Jadi dulunya disebut komedian pantomim itu, makanya bentuk awal pantomim bisa ditelusuri di apa sih namanya, pelek-pelek kayak gitulah. Saya bacanya apa nggak tahu, pokoknya pelek bentuk pertama pantomim itu gerak-gerak tubuh, relief ya, ada relief kalau di puitik itu kan yang ditelusuri yang ada di bukunya Aristoteles ya, iya puitik ya, berjudul puitik. The puitik. Sejarahnya kan pengambilannya kenapa pantomim itu ada karena ada relief itu, relief yang menggambarkan orang tari tapi bukan menari. Terima kasih. Orang menari tapi bukan tari, tapi lebih ke gerak gitu ya. Iya, itu. Nah, akhirnya muncul di situ. Itu yang kalau sudut pandang Aristoteles. Nah, kalau yang lain? Kalau yang lain kan perkembangannya dari, makanya buku pantomim yang kondang itu ditulis oleh siapa sih? Epikarmus apa siapa? Oh ya, Epikarmus. Nah, itu pertama kali. Nah, kalau udah masuk ke situ udah masuk penghalusan gerak pantomim. Iya. Kalau pelek kan dulu cuman pakai
apa topeng. Ini pambukannya pakai topeng putih, cuman gerak-gerak aja. Jadi mereka menceritakan cuman dengan gerak tanpa ada mimik mukanya karena hanya tutup sama. Karena mewakili aktor-aktor komedi saat itu disebut pantomim ya. Nah, iya. Mimer gitu tuh. Sampai di zaman Romawi juga kan ada perkembangannya ya. Iya, sampai jadi, ke sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi dulu kan Yunani, kemudian Romawi, terus India. Iya. Masuk ya sampai sekarang walaupun pelakunya masih belum tergolong banyak. Gitu. Iya. Sampai di Cirebon juga sekarang akhirnya. Nah, iya ya Kang ya. Apa ya? Ya perkembangan kalau menurut Kang Bustomi sendiri sudah sampai di Cirebon ini gitu tuh. Kira-kira gimana perkembangan pantomim khusus di wilayah Cirebon nih, Kang? Saya sebenarnya sudah berusaha untuk mengenalkan ya. Saya sempat ngisi workshop ke desa-desa, ke sekolahan kayak gitu. Ngisi workshop pantomim. Tujuannya agar mereka tertarik dengan pantomim. Ternyata sampai sekarang pun cuman hanya apa ya, euforia, cuman senang-senang, oh ada pantomim lucu-lucuan kayak gitu. Belum sampai ke tahap mereka suka, mereka ingin latihan lah itu, ingin belajar pantomim, nah belum nyampe. Tapi itu mereka cuman pengen tahu doang. Karena mungkin salah satunya mungkin karena mirip dengan badut. Oh gitu ya. Nah ya, saya dulu sempat pentas di Suranenggala di sana. Bahkan sampai diomong, wah apa-apaan dia, ku wong beku ya. Itu kan ternyata mereka belum menyadari hal ini. Iya. Mereka belum punya wawasan nyampe ke sini. Iya. Kenalnya masih ya badut lah, yang putih-putih itu badut gitu. Dia emang lebih terkenal badutnya ya. Iya. Tapi emang wajar, tapi ada kelebihannya sendiri sebenarnya sekarang Kang, alhamdulillahnya ya. Kalau yang sempat didengar juga itu kan ada lomba mime juga ya, tingkat SD yang di SD sampai nasional bahkan itu ya Kang ya. Itu kan yang dicetuskan oleh Septian Dwi Cahyo kalau nggak salah. Ya itu bagus sih, maunya untuk memberikan dasar pantomim untuk Indonesia. Minimal mereka anak-anak udah ada edukasi sejak kecil. Betul. Jadi ketika mereka besar, udah tahu ini perbedaan antara pantomim sama badut tuh ini. Nah, ya, minimalnya kan itu. Walaupun entah nanti besarnya jadi apa ya, minimalnya udah pada kenal gitu. Tapi perkembangannya ketika ada apa FLS2N itu dengan sebelumnya gimana Kang? Nah, agak ada progres sih setelah ada FLS2N ini. Iya, karena mereka kan akhirnya walaupun latihannya musiman ya maunya nggak rutin, nggak kayak di sanggar-sanggar, baru latihannya musiman ketika ada lomba doang latihannya kayak gitu. Tapi akhirnya mereka kan kenal, sedikit-sedikit, kayak gini. Jadi itu waktu tersibuk aja bawahnya ketika sampai pernah nih kan gitu, ketemu berapa sekolah yang latihnya Bustomi semua. Wah ini lagi sama pelatihnya. Jadi itu waktu tersibuk ya. Karena nggak ada lagi ya. Di Cirebon ada lagi nggak pelaku pantomim selain Mas Bustomi? Saya sampai sekarang belum menemukan sih kalau pelakunya. Pelaku di kitanya ya. Kalau dulu sih aku sempat ada Mas siapa ya, lupa namanya, Mas Wawan atau siapa, istrinya Mbak Dewi itu. Dia juga pelaku mime juga. Tapi sekarang ada juga Kang yang di jalan-jalan Kang. Di mana tuh? Di jalan-jalan yang pakai perak semua, badannya dicet gitu. Itu apa itu? Itu apa itu? Nah itu apa nggak tahu, teatrikal aja lah. Tapi bukan mime ya? Iya Kak. Cirinya kan bisa kelihatan kalau mime di geraknya. Iya. Kalau itu kan dia nggak bersuara juga sama. Iya, cuman kan ciri dari pantomim kan isyarat, bahasa isyaratnya itu. Jadi gitu kalau ini perbedaan antara pantomim dan yang lain ini di bahasa isyaratnya. Karena setiap isyarat kan punya motif. Nah, kalau di pantomim isyarat itu memiliki motif. Makanya ini kemudian yang membedakan antara pantomimer sama tuna wong bisu. Iya. Jadi bukan itu ya, tapi lebih ke gerak isyarat ya. Iya, semuanya itu menjadi sebuah isyarat bergeraknya. Ada motif yang jelas. Iya, itu ada. Jadi pelaku di Cirebon itu cuma Kang Bustomi sendiri ya sementara ini ya? Ya, sementara ini semoga
tahun-tahun berikutnya udah semakin berkembang dan banyak ya, banyak temen ya, iya. Temen ngobrol, temen main gitu tuh. Jadi kan mau gila-gilaan tuh enak, iya. Bikin karya juga enak. Jadi bikin parade sepanjang Siliwangi, pantomer semua ya. Sampai ke gedung kesenian gitu tuh. Iya kan asik kalau gitu, iya. Temen enak. Jadi wah anak ilmuannya berkembang nantinya. Wah jadi suhu nantinya nih kalau ada banyak tuh. Iya. Gini apa? Tapi kita juga punya tokoh di Cirebon kan? Yang tokoh mime juga kan? Nah iya itu. Asal Cirebon. Ya Mas Wanggi itu. Mas Wanggi. Selama yang saya pahami sih cuman dia. Ini karena cuman bedanya mungkin dia prosesnya di Bandung. Iya. Sini. Walaupun seringkali kadang kalau ada acara ini apa datang ke sini kayak gitu. Dia datang main, ya kadang saya sering ngobrol dan dia juga salah satu guru saya termasuknya. Oh berarti terinspirasi dari dia juga atau gimana? Gua kalau tiba-tiba tertarik main. Kalau pantomim awalnya saya dulu tahun berapa ya saya lupa. Pokoknya tadinya belajar teater dulu. Jadi bentuk teater raya, kemudian mau garap belajar selama 1 tahun tuh teater, belajar selama 1 tahun. Cuman pas mau garapan gagal. Nggak tahu itu gagal apa pelatihnya waktu itu. Akhirnya gagal. Pas di tahun berikutnya akhirnya bikin lagi, udahlah kata Mas Niko waktu itu, kata Mas Niko udah kita bikin pertunjukan, cuman nggak terikat sama pakem pertunjukan itu. Ini ya entah orang mau menyebutnya apalah terserah, mau teater mau pantomim, karena waktu itu cuman pengambilan basic latihannya dari pantomim itu tuh. Nah dari situ kemudian saya udah wah ini dari pantomim, orang-orang apa teman-teman barang ini dari pantomim, ya udah kesini aja dulu sementara. Cuman lambat laun kan teman-teman saya pada pergi itu satu akhirnya orang-orang sudah kenalnya waktu itu teater raya ya orang-orang pantomim, cuman pantomimnya udah nggak ada anak-anaknya. Akhirnya cuma saya, mereka yang tahunya saya. Jadi yang bersisa cuma sendirian bikin orang itu ya. Iya. Terjebak juga di situ akhirnya. Iya, makanya sengsara kok. Sengsara membawa nikmat. Sedikit lah. Iya. Jadi sampai sekarang akhirnya ya. Iya, akhirnya udahlah, mungkin ini jalan yang kemudian ditentukan oleh Tuhan. Oh, inilah. Oh, jalannya ini. Kesadaran gitu. Seorang seniman. Jadi ini jadi pilihannya akhirnya tetap di pantomim. Iya, ini saya fokus di sini walaupun kemudian saya belajar musik, cuman ya saya fokusnya di sini, enggak yang lain cuman sekedar tahu lah, cuman oh saya pengen belajar ini, pengen tahu kayak gimana. Ini kan untuk mendukung pertunjukan juga. Iya, betul. Musik. Iya, karena memang jarang sekali ya salah satu genre teater itu kan mime yang tidak menggunakan kata-kata. Ada juga kalau di Jepang ada butoh gitu kan. Iya betul. Iya butoh, pantomim juga salah satunya, dan basic tubuhnya yang memang harus kuat ya. Iya betul. Nah ada ini nggak Mas Kang Bustomi, apa trik atau teknik-teknik dasar yang harus dikuasai untuk kawan-kawan nih semua yang menyaksikan ngopeni ini untuk bermain mime gitu tuh? Ada sebenarnya basic dasarnya kalau digerakkan ada di latihan kaca itu tuh. Biasanya pantomim. Dipraktekin aja nggak apa-apa. Praktekin aja nggak apa-apa ya, Kang? Aman ya? Oke. Kopinya diseripit dulu sebelum kita praktek. Ayo, kopi semuanya. Di mana? Di depan aja. Di bawah. Di bawah. Yuk, di bawah. Nah kan kalau latihan dasar biasanya ngambilnya dari kaca. Ini kayaknya nggak enak kelihatan. Nah, mending kita ke samping aja. Oke. Dari kaca. Misal imajinasi, karena pantomim kan imajinasi yang dinyatakan. Jadi imajinasinya benar-benar nyata kayak gitu. Jadi misal dari kaca, belajar kaca aja dulu. Satu. Nah, itu dulu dari depan. Nah, nanti baru kemudian ke pinggir. Misal tekniknya mau muter kayak gini nggak apa-apa. Kalau mau kayak gini biar lebih kelihatan nggak apa-apa. Nah, itu teknik untuk memutar di kaca.
Nah itu satu. Kemudian yang kedua biasanya pakai tarik tambang. Jadi narik satu tarik, gitu. Satu tarik. Nah, iya tarik. Nah nanti kalau udah bisa kayak gini baru sini. Geser. Nah ke belakang. Geser lagi. Iya. Kayak gitu. Aku mau nanya ke si Arya sebenarnya bisa nggak dia gitu? Kita panggil aja dia ke sini praktekin ya. Nah iya. Sini Arya mana? Gua nggak ada. Sini. Cobain sini. Ini nih ada partisipan. Coba. Nah coba kita belajar pantomim nih. Ya gimana? Yang kaca atau mau yang tarik tambang? Kaca. Ya coba. Kaca. Nah satu. Nah. Ke atas. Enggak, ini tangannya masih harus tangannya harus gini lembut kayak batu. Liatin dulu tuh Kang Bustomi, liatin. Nah, ke atas, bawah, Nah, sekarang coba muter ke sini. Nah, ini enggak lurus. Nah, ke sini. Nah, terus ke belakang ke situ. Nah, terus putar. Nah, ya, Sekarang ini. Baru. Nah, ya kayak gitu. Iya, parkurnya keluar. Ya, yang penting dasarnya itu. Itu kalau itu udah ketemu nanti perkembangannya kan bisa kayak gini, kayak gitu. Selain tangan berarti ada kaki atau ada jalan, misal jalan biasanya kan ini hampir mirip dengan dance kalau di jalan banyak bentuknya tuh. Moonwalk, ya. Ada yang kayak gini, terus ada yang kayak gini. Iya. Jadi bisa macam-macam. Kalau jalan mah, terus ada yang jalan miring kan kayak gini. Nah, udah bisa. Ada yang gini juga. Nah itu yang kalau ngambil Chaplin jalannya kayak gitu nanti tuh. Jadi macam-macam. Mau belajar pantomim? Tapi harus buat dulu. Enggak juga, Wangge aja kumis sampai melintang gitu ya. Oke, makasih udah sana. Itu ya teknik-teknik dasar dari mime ya. Iya. Selain itu tips apa lagi nih, Kang? Sebenarnya lebih kepada pembiasaan sih, karena kalau mengambil latihan pantomim seminggu sekali di rumahnya tanpa latihan lagi ya susah, percuma maunya. Latihan kaca hari ini, kemudian 1 minggu enggak latihan lagi, dia bakal lupa caranya, megangnya, rasanya kayak gitu. Kan ini harus merasakan teksturnya. Minimal kalau mau belajar kaca berarti harus nyobain ke tembok lah. Rasain temboknya kayak gimana, teksturnya kayak gimana, rasanya, plus di power di tangannya juga ya. Iya, kekuatannya kayak gimana. Nanti kan bisa kok jadi beragam. Gitu sih tangannya. Dari duduk kopi diseripit dikit, Kang Bus. Ngopi dikit seripit. Nah, biar enak. Awas. Tuh udah. Kayak Kang seripit. Mantap. Kalau ada iklan sih saya ngomong kopi ini bla 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 bla. Nggak boleh itu. Nggak ada sih. Ya. Nih Kang, selain tadi tips untuk belajar teknik dasar itu, kira-kira apa lagi nih yang harus dikuasain untuk mempelajari pantomim? Ekspresi. Karena pantomim itu dua ada mime itu bentuk ke mukanya, makanya ada beberapa pertunjukan yang memang fokusnya ke mime. Jadi cuman wajah doang, sementara geraknya enggak. Jadi cuman lucu-lucuan. Nanti kalau udah ditambahin gerak, maunya main isar. Nah, itu yang disebut pantomim. Jadi dua. Jadi ekspresi sama gerak tubuhnya. Itu gitu. Harus continuity ya? Iya. Ya. Continuity ya Kang Dida ya istilahnya ya? Kesatuan ya? Iya, ada kesatuan. Satu kesatuan kalau mau membentuk pantomim. Karena pantomim mau nggak mau ini kan salah satu basicnya teater. Jadi basic dasarnya tuh. Iya. Jadi ya semuanya harus ada, ekspresi ya tubuhnya. Jadi nanti kan kalau mau jadi aktor teater lebih alami kayak gitu. Tapi nggak pernah berdialog gitu. Iya. Ada, saya pernah nemuin aktor kayak gitu. Jadi dia kalau berdialog, wah semua pasti ketawa.
Jadi kalau dia main tuh kebagiannya cuma gerak aja, nggak boleh ngomong. Gerak ngangkatin salon. Nah, yang paling sulit dari pantomim itu apa, Kang? Ini apa sih? Atau ketika menggarap sesuatu terus tiba-tiba wah sulit banget gitu tuh, atau gimana? Iya, sebenarnya apa ya, kayaknya nilainya sama sih. Jadi saya sering kesulitan di masalah ruh pertunjukan tuh. Iya. Nah, sering sulit kalau yang bentuknya kayak gini kan kayak gerak tubuh kemudian ekspresi kan itu bisa dipelajari dan kelihatan. Tapi ruh agar pertunjukan itu hidup. Iya. Itu yang sulit itu ya. Yang sulit. Saya kira begitu. Berarti harus disatuin semua tuh, rasa, gerak, imaji gitu ya. Dengan musiknya gitu kan ya. Iya, kemudian juga karena pantomim itu gerak kan kita harus bisa menyampaikan sesuatu ke penonton. Penonton paham lah, ini lagi ngapain sih, ini lagi ngapain. Nah, itu yang kemudian harus memilah-milah bahasa gerak. Iya. Ya, susahnya di situ. Jadi bahasa gerak mana nih yang misal gerak Cirebon, otomatis kan kebudayaannya beda, kebudayaan geraknya. Iya. Kebudayaan gerak sama orang Kuningan misal. Kebudayaan geraknya kan otomatis berbeda. Misal setujunya orang Kuningan kayak gimana, setujunya orang Cirebon kayak gimana kan berbeda. Nah, di situ akhirnya memilah-milah mana yang kemudian bahasanya lebih universal gitu, yang bisa dipahami oleh semua orang. Gitu. Oh, kuncinya juga di situ ya, pemilihan gerak juga penting ya. Iya. Itu ya. Nah, Kang, kira-kira karya pantomim apa yang paling Kang Bustomi sukai? Misalkan dari tokoh-tokoh maim atau yang Kang Bustomi sendiri punya gitu tuh. Ini dulu seneng sih sama Marcel Marceau. Wais. Iya. Tapi kalau di film lihatnya sama si Chaplin. Kalau bentuk. Apalagi ada kartunnya sekarang ya. Iya, Chaplin ya. Dan rutin itu. Enak, bisa nambah bahasa tubuhnya dari situ. Karena kan pantomim mau nggak mau dari komik juga tubuhnya. Betul. Komikal kayak gitu. Tapi yang pernah digarap yang paling disukain karya Kang Bus dulu, punya Kang Bus karyanya gitu. Kira-kira ini jadi garapan pojoknya, wah ini nih yang paling asik nih ngegarap ini gitu tuh. Pernah? Saya karena seringnya sendirian, jadi garapan yang sifatnya ya lewat, nggak terlalu kena dokumen tuh. Dulu sempet yang paling seneng waktu di KP itu nggarap apa sih judulnya saya lupa. Nah itu judulnya berarti udah ada judul, saya lupa. Saya lupa, jadi karena saya nggak pernah menggarap misal ya tunggal misal bareng-bareng sama temen garap, ada ngundang ini nggak pernah kayak gitu. Dulu sempet sekali doang sama si Reok, itu juga kekurangannya masih banyak sekali, ruhnya belum dapet, apanya belum dapet. Nah terus kalau ide cerita dari ketika Kang Bustomi membuat pantomim itu sendiri, saya biasanya ini jadi ya kan mau nggak mau orang harus bergaul bermasyarakat. Nah biasanya ketemu ketika saya sedang ngobrol atau berpapasan sama orang. Oh ini geraknya kayak gini. Akhirnya saya memahami, jadi kesadaran itu akhirnya ada. Oh ini bisa diambil nih ketika saya bikin ini. Oh ini bisa diambil. Jadi sekarang sering ketemu orang di pasar, bisa ketemu orang di jalan. Ya bahasa gerakannya. Nah idenya kemudian akhirnya muncul di situ. Oh ini judulnya ini. Kayak tadi misal cincin tukang nasi. Cincin. Nah itu yang nanti akan ditampilkan di ending ya. Cincin tukang nasi itu ya. Cincin tukang nasi itu akhirnya tukang nasi kalau dikasih cincin terus tadinya yang nggak laku kemudian jadi laris ya. Barangkali ada yang mau nanya nih, mau nanya nggak?
Oh, udah diingetin. Diingetin Pak. Udah diingetin ya. Iya, tenang aja. Ya, berarti kalau harapan Kang Bustomi nih atau yang dilakukan Kang Bustomi untuk meramaikan MIME di Cirebon dan sekitarnya itu apa Kang sekarang kan? Untuk sekarang kan lagi pandemi, saya sekarang konsentrasi di digital ya, maunya cuman main di digital doang. Pengennya sih nanti ya barangkali bisa bikin pekan pantomim 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya? Iya, atau sebulan sekali kan bikin pekan pantomim, karena pantomim kan gak kayak teater ya yang banyak modal misalnya kayak gitu. Pantomim tinggal ayo di jalan juga bisa lah main, yang penting ada proses, ada pembelajarannya kayak gitu. Pengennya sih begitu. Berarti aktif di medsos juga kegiatan-kegiatan pembinaannya sekarang? Iya, aktif. Dengar-dengar di desanya juga lagi ngebina anak-anak kecil gitu, ngeramein. Nah gitu. iya, di rumah saya mengedukasi anak-anak. Jadi selain belajar pembelajaran formal, kayak diselipi juga belajar pantomim kayak seminggu sekali, Sabtu Minggu. Sabtunya belajar pantomim, minggunya belajar yang lain. Iya, gitu. Sekolah alam ini. Iya, berarti Kamisnya belajar macul ya, belajar ini. Macam-macam belajar. Keren. Tapi mudah-mudahan pantomim di Cirebon mulai naik lagi ya. Ya. Nggak hanya Wanggi Hood yang muncul, nanti akan ada Wanggi-Wanggi yang lain atau Bustomi-Bustomi yang lain ya di Cirebon. Ya, harapan saya sih begitu. Jadi banyaklah pelaku-pelaku pantomim yang kemudian muncul di Cirebon. Terlepas nanti basicnya dari apapun lah, entah dari teater, dari tari, dari parkour misalnya. Parkour tadi salah satu nanti yang lanjutin. Oke Kang, terima kasih banyak nih atas kedatangannya. Ya, siap. Dan untuk kawan-kawan semua nanti apa itu? Oh, akun medsosnya apa katanya? Oh ya, Tommy Brekele Instagram, Tommy Brekele, Facebook Tommy Brekele. Oh, Tommy Brekele, pokoknya akun Instagramnya Tommy Brekele. Tulisannya yang jelas. Tommy Brekele pokoknya ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Ya, Tommy Brekele. Oke. Terima kasih Kang Tommy atas kedatangannya. Mungkin kita bisa nanti lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, siap. Jadi nih. Jadi pertunjukan yang tadi cincin ibu warung itu. Iya, jadi. Oh, sekarang ya berarti ya. Oh iya. Pokoknya. Nanti habis ngobrol ya main lah saya. Oke, siap. Nah, untuk kawan-kawan semua di Ngopeni kita akan tutup pertemuan kita dengan penampilan yang kedua dari Kang Bustomi. Ayo Kang, kita make up dulu ya. Ya.
ya.